Halo teman-teman, selamat datang di podcast produktif kita. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan belajar, yaitu cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Betul sekali, karena kita tahu banyak siswa sebenarnya punya potensi, tapi seringkali kurang semangat dalam belajar. Nah, di sini kita akan bahas penyebabnya dan juga solusi yang bisa dilakukan. Jadi simak sampai selesai ya. Nah, apa itu motivasi belajar? Kita mulai dari dasar dulu. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah dorongan yang membuat seseorang ingin belajar dan terus berusaha mencapai tujuannya belajar. Motivasi ini penting banget karena tanpa motivasi belajar bisa terasa berat. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik berasal dari dalam diri sendiri, misalnya belajar karena ingin pintar atau ingin merasa hebat. Sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar, seperti nilai, hadiah, atau pujian dari orang lain. Nah, menurut kamu, mana yang lebih kuat? Kalau menurut saya, motivasi intrinsik lebih tahan lama, tapi motivasi ekstrinsik juga penting sebagai pendorong awal. Penyebab rendahnya motivasi belajar. Sekarang kita bahas kenapa banyak siswa kehilangan motivasi belajar. Salah satu penyebabnya adalah potensi belajar yang menonton. Benar, misalnya hanya mendengarkan guru berbicara tanpa interaksi. Selain itu, banyak siswa tidak punya tujuan belajar yang jelas. Kalau tidak punya tujuan, belajar jadi terasa tidak ada arah. Faktor lain adalah lingkungan, seperti gangguan dari gadget atau suasana rumah yang kurang mendukung. Saya juga pernah mengalami ketika belajar tapi malah tergoda main HP. Sama, itu sangat umum terjadi. Selain itu, kurangnya aktualisasi juga bisa membuat siswa tidak semangat. Contoh kasus nyata. Supaya lebih jelas, kita bahas contohnya ya. Misalnya ada siswa bernama Andi. Dia sebenarnya pintar tapi nilainya menurun. Setelah dicari tahu, ternyata Andi sering menunda belajar karena lebih sering bermain game. Nah, selain itu dia juga merasa belajar yang dia pelajari tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Akhirnya motivasinya menurun. Nah, kasus seperti ini sering terjadi kan
Ya, dan ini menunjukkan pentingnya strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar. Sekarang kita masuk solusi. Cara pertama adalah menetapkan tujuan belajar. Tujuan bisa jangka pendek seperti lulus ujian, atau jangka panjang seperti raih cita-cita. Nah, cara kedua adalah membuat suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya belajar sambil diskusi, mengerjakan kreatif, atau menggunakan video pembelajaran. Nah, cara ketiga adalah mengatur waktu belajar. Belajar tidak harus lama, tapi harus konsisten. Misalnya, 30 atau 60 menit setiap hari. Cara keempat adalah mengurangi gangguan. Seperti mematikan motivasi atau saat belajar. Cara kelima adalah memberikan penghargaan pada diri sendiri. Contohnya, setelah belajar, boleh istirahat atau melakukan hal yang disukai. Dan yang tidak kalah penting adalah berpikir positif. Percaya bahwa kita bisa berhasil jika berusaha. Peran guru dan orang tua selain diri sendiri, dukungan dari guru dan orang tua juga penting. Guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya diskusi kelompok atau kuis. Orang tua juga bisa memberikan dukungan dan perhatian. Seperti menanyakan kegiatan belajar anak-anak dan memberikan semangat. Dukungan yang positif akan sangat membantu meningkatkan motivasi belajar. Dari pembahasan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa motivasi belajar sangat penting. Dan motivasi itu bisa ditingkatkan dengan berbagai cara latihan, tapi konsisten. Mulai dari menetapkan tujuan, mengatur waktu, hingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman menjadi lebih semangat dalam belajar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.